Tinggal kita jumlahkan semua pinggirnya ya, sisi bagian yang pinggir. Berarti kita harus tahu BC. BC-nya 8. Yang belum ada DE. Kita cari DE dengan cara pakai Pythagoras segitiga ini ya, segitiga ECD. Ini ada AB-nya 15, berarti EC juga 15. Maka kita tinggal cari DE. Caranya adalah DE sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 dikurangi 81. Jadi 144. Akar 144 adalah 12 cm. Atau kita bisa mencari dengan menggunakan triple Pythagoras. Jadi caranya ini adalah 15, 9. Jadi triple Pythagoras kemarin adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Oke, ini kan ada 9, ada 15, berarti kita pakai yang pertama. Kita kali berapa? Kita kalikan 3. Kali 3 ya. Jadi 3 dikali 3 itu 9. 4 dikali 3 12. 5 kali 3 15. Berarti yang belum ada 12. Jadi ini 12. Oke, sama terserah kalian menggunakan triple Pythagoras atau mau pakai teorema Pythagoras. Hasilnya sama. Kelilingnya berarti EA 8 ditambah AB 15 ditambah BC 8 ditambah CD 9 ditambah DE 12. Jadi hasilnya adalah 52. Jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan segitiga PQR di bawah ini. Panjang PR 13 cm, PQ PR 13 cm, PQ-nya 10. Maka panjang RS itu yang tengah ini ya, RS. Berarti RQ-nya 13. Ini ada tanda sama. Maka PS sama dengan SQ. Karena 10 PQ-nya, maka PS-nya adalah 10 dibagi 2. 5. Yang kanan juga 5 ya. Oke, langsung saja untuk mencari RS kita bisa pakai Pythagoras. Rumusnya adalah, lihat segitiganya. Kita pakai segitiga yang kanan boleh, yang kiri boleh. Oke, kita pakai yang kanan ya. Lihat. Segitiga yang merah, segitiga RSQ. Maka untuk mencari RS, rumusnya adalah 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Akar 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat kan 25. Jadi 144. Akar 144 12. Atau kita pakai triple Pythagoras ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ini ada 5, 12, 13. Oke, jadi hasilnya sama 12. Lalu udah selesai. RS-nya adalah C, 12 cm. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang CD 5 cm. CD-nya 5. AD 25 cm. AE 25 cm. AE itu dari sini 25. Maka panjang CE yang dicari CE ini X ya. Jadi BA akan sama dengan CD. Berarti ini juga 5. Maka EB kan dari kiri sampai kanan tuh 25. Berarti EB-nya adalah 25 dikurangi 5. Hasilnya 20 ya. Oke. CB sama dengan AD. Berarti ini 25. Kita tinggal cari X pakai triple Pythagoras. Triple Pythagoras boleh atau pakai Pythagoras boleh ya. Jadi CE adalah akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Maka 625 dikurangi 400. Hasilnya adalah akar 225 sama dengan 15. Atau kalau kita mau pakai triple berarti pakai yang 3, 4, 5 ini ya. 3-nya kita kalikan 4, jadi hasilnya 12. Bukan, kita kali 5. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25 ya. Ini sudah ada 20, 25, berarti yang belum ada 15.
Oke, tadi dikali 5. Sama hasilnya, maka CE adalah 15. Jawabannya D. Oke, lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Prisma dengan alas berbentuk segitiga sama kaki seperti gambar di atas, di samping. Maka luas permukaan prisma adalah, untuk mencari luas permukaan prisma, rumusnya adalah luas prisma itu 2 kali luas alas, alasnya berbentuk segitiga ya, ditambah luas selimut. Luas selimutnya itu sama saja dengan keliling alas kali tinggi prisma, bukan tinggi segitiga ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini kan rumusnya, berarti kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Luas alas, alasnya berbentuk segitiga. Rumus segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Tingginya tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Ini tinggi prisma. 17 adalah tinggi prisma. Oke, alasnya 32, tingginya kita belum tahu. Ini alas, tingginya tuh ini, tinggi segitiga tuh ini ya. Kita cari dulu pakai triple Pythagoras. Kita cari dulu. Berarti yang kalau dari kiri sampai kanan 32, berarti separuhnya cuma 16 ya. Ada 16, 20 berarti berapa? Ini adalah tinggi segitiga. Kita bagi 4, ini dapat di 3, 4, 5 ya. Kita kalikan 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Berarti betul, jawabannya adalah 12. Berarti tinggi segitiga 12. Atau kalau kalian mau pakai Pythagoras boleh saya taruh di atas ya. Akar dari 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Maka hasilnya 400 dikurangi 16 kuadrat itu, bentar, 6, 3, 6 kali 9, 6, 1, 2, 5, 6. Oke, hasilnya adalah 144. Akar 144 itu 12. Sama ya. 12 berarti tinggi segitiganya 12 per 2. Kita coret, dapat 1, dapat 6. 32 dikali 6 adalah 192. Ini baru luas alas. Lalu kita cari keliling alas. Oke. Keliling alas berarti ini tadi kan 12 itu bukan ya. Di sini 20. Ini 20. Ini 32. Keliling alas berarti kita jumlahkan semua. 20 ditambah 20 ditambah 32 itu berarti 72, itu kelilingnya. Oke. Di mana mengerjakannya? Kelilingnya 32 ya. Jadi langsung kita masukkan. Luas prisma tadi adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Maka 2 kali luas alasnya tadi sudah kita cari, hasilnya 192 ditambah keliling alasnya juga sudah kita cari ya, 72 dikali tinggi prismanya ini tinggi prisma 17. Jadi 2 kali 192 itu 384 ditambah 72 kali 17 itu 1224. Jadi dijumlah hasilnya adalah 1608. Jawabannya C. Oke, lanjut soal nomor 5. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi. Jika tinggi limas 9 cm dan panjang sisi alas limas 24 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah limas persegi limas yang alasnya berbentuk persegi ya. Oke, kita masukkan dulu. Luas permukaan limas itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Selimutnya nanti berbentuk segitiga ya. Selimut itu bagian pinggirnya. Segitiga jumlahnya kan ada 4. Berarti
luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, alasnya berbentuk persegi. Ini persegi, berarti kita cari dulu luas persegi. Oke, lanjut kita cari di samping ya. Si S-nya 24, tinggi 5 29. Oke, lanjut. S-nya 24, berarti ini 24, tinggi 5 9 ya. Tinggi 5 itu ini TO. TO itu tinggi 5. Oke, langsung untuk mencari luas alas, maka S kuadrat, S-nya 24. 24 kuadrat itu 576. Lalu kita cari luas segitiganya dulu ya. Atau langsung luas selimut. Luas selimut itu kan 4 kali luas segitiga. Maka 4 kali luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. 4 alasnya ini 24 ya. Alasnya 24, tinggi segitiganya belum kita cari. Kita cari dulu tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu ini. TB itu tinggi segitiga ya. Jadi kita cari pakai nih OB itu kan 12 karena 24 dibagi 2, 12 ya. TO itu 9. Berarti tinggi segitiganya rumusnya adalah tinggi segitiga itu adalah akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 81 ditambah 144. Hasilnya adalah 225 atau 15. Kalau kita pakai triplenya adalah 345 ya. 345 kita kalikan berapa ya? Kita kalikan 3. Hasilnya 9 kali 3 hasilnya 12. 5 kali 3 15. Berarti sama, T-nya adalah 15. Sama ya. Lalu tinggal kita kali 15 per 2. 2-nya boleh kita coret dengan 4 dapat 2. 15 dikali 2 kan 30. Dikali 24. Berarti 24 kali 3 hasilnya adalah 720. Oke, langsung kita masuk ke rumus luas limas. Permukaan limas rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Alasnya 576, selimutnya 720. Jadi hasilnya adalah 1296. Jawabannya D. Lanjut ya, soal berikutnya. Perhatikan diagram garis di bawah. Diagram garis berikut menunjukkan data hasil penjualan buku di Koperasi SD Makmur selama seminggu. Kenaikan penjualan buku terbesar terjadi pada kenaikan. Kenaikan itu berarti naiknya. Dari hari Senin ke Selasa itu turun, berarti bukan ya. Selasa ke Rabu itu naik berapa? Dari yang 40 jadi 50, berarti naik 10. Ini naik dari hari Kamis ke Jumat, itu dari Kamisnya kan 40, Jumatnya 60, berarti naik 20. Ini kenaikan terbesar, maka terjadi pada hari Jumat. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Banyaknya siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Kurang dari rata-rata berarti kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu X bar. X bar cara mencarinya kita kalikan dulu ya. 3 kali 0 itu 0, 4 kali 11 44, 5 kali 6 30, 6 kali 9 54, 7 kali 5 35, 8 kali 6 48, 9 kali 2 18, 10 kali 0 0. Kita jumlahkan semua. Kita jumlah hasilnya adalah 229 per. Kita jumlahkan juga frekuensinya ya. 0 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya adalah 39. Maka X barnya kita bagi dengan 39. Jadi hasilnya adalah 5,87. Nilai
yang kurang dari rata-rata, berarti nilai kurang dari 5,87 itu adalah nilai 6 lebih ya, 5 ini. 5 sudah kurang dari 5,87. Jumlah anaknya yang ditanyakan. Berarti ini 11 ditambah 6 hasilnya adalah 17. Jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya. Nilai rata-rata siswa wanita di suatu kelas 65, sedangkan nilai rata-rata siswa pria 72. Jika jumlah siswa di kelas itu 35 orang, nilai rata-rata seluruh siswa adalah, kita cari dulu ya. Nilai rata-rata siswa wanita, berarti ini X bar wanita. Ini X bar pria. Jumlah siswa di kelas itu berarti ini N gabungan. Rata-rata siswa seluruhnya itu X bar gabungan. Yang ditanyakan adalah N pria. Oke, kita tulis dulu diketahuinya X bar wanita, N wanita, X bar pria, N pria, X bar gabungan, N gabungan. X bar wanitanya 65, N wanitanya belum tahu ya. X bar pria 72, N pria juga belum tahu, malah ditanyakan. Lalu X bar gabungan 69, N gabungannya 35. Oke, berarti kita bisa mencari N wanita. N wanita kan gini. Wanita ditambah pria atau gabungan itu totalnya kan 35. Berarti kalau prianya N, maka N wanita itu adalah 35 dikurangi N. Ini ya. Lalu kita cari, kita masukkan ke dalam rumus dulu. Rumusnya sebentar, langsung kita masuk rumus. Rumusnya adalah X bar gabungan sama dengan X bar wanita kali N wanita ditambah X bar pria kali N pria per N gabungan. X bar gabungannya adalah 69, X bar wanita 65, N wanita tadi adalah 35 min N. Ditambah X bar pria 72, N pria N ya, per N gabungannya 35. Kita per satu boleh, atau nanti saja kita tulis dulu ya. 69 sama dengan, kita kalikan dulu. Ini 65 kali 35, lalu 65 kali min N. Kita kalikan dulu. 65 kali 35 itu adalah 2275. 65 kali min N itu min 65N. Ditambah 72N per 35. Oke, kita per 1 boleh ya. 69 per 1 tidak merubah nilai. Lalu kita kali silang. Kita kalikan ini dengan 1. Maka 2275 dikurangi, ini langsung saja kita selesaikan. Min 65 plus 72 itu sama saja dengan 72 dikurangi 65. Hasilnya adalah 7N. Sama dengan 69 dikali ini ya, 69 dikali 35 itu 2415. Jadi min 7N sama dengan 2415 dikurangi 2275. Kenapa negatif? Maaf ya. Negatif 65 ditambah 72 itu positif, bukan negatif. Ini plus, saya salah. Oke, jadi 7M sama dengan 2415 dikurangi 2275 itu hasilnya adalah 140. Jadi N adalah 140 per 7. Hasilnya adalah 20 anak. Jadi jawabannya C. Lanjut soal nomor 9. Suatu kelas terdiri dari 42 siswa. 25 siswa gemar TikTok, 21 gemar bermain senam, dan 5 siswa tidak gemar keduanya.
Langsung saja kita buat diagram lingkarannya biar lebih mudah. Gini ya. Jadi semua anak itu taruh di semesta 42. Ada yang gemar TikTok, ada yang gemar senam. Yang gemar TikTok ada 25 kurangi X, kurangi titik-titiknya itu yang tengah, 21 dikurangi titik-titik, lalu dan 5 siswa tidak gemar, keduanya letaknya di luar ya. Di tengahnya belum ada, berarti kita basi X, kanan kirinya juga. Jadi 42 itu adalah ini 25 min X ditambah ini X ditambah ini 21 min X ditambah juga yang di luar 5. Jadi 42 sama dengan kurungnya boleh kita lepas, kita keluarkan dari kurung. Oke, 42 sama dengan 25 ditambah 21 itu 46 ditambah 5 berarti 51. X min X habis ya, tinggal min X. Min X kita pindah ke kiri biar jadi positif. Jadi 51 dikurangi 42, X-nya adalah 9. Maka peluang suatu kejadian itu berarti PA sama dengan NA per NS. NA ini adalah NA ya, 9 per NS-nya ada 42. Boleh kita kecilkan, kita bagi 3 dapat 3, kita bagi 3 dapat 14 ya. Jadi jawabannya adalah B, 3 per 14. Lanjut soal nomor 10. Dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng hijau, 12 kelereng putih, dan 10 kelereng biru. Peluang terambilnya kelereng berwarna putih, bukan berwarna putih itu berarti bisa hijau, bisa biru. Jadi langsung saja ya, P kita cari yang warnanya hijau dan biru ada berapa? Hijaunya 8, birunya adalah 10, jadi 18. Maka ini adalah NA per NS. NA-nya 18, ini NA ya. Per NS-nya itu total seluruhnya. Seluruhnya itu berarti 8 ditambah 12 ditambah 10, jadi 30. Kita kecilkan, kita bagi 3 dapat 6. Kita bagi berapa? Gak ada di ABC. Kalau dibagi 3, kita bagi 3 dulu atau langsung dibagi 6. Kita bagi 6 ya, dapat 3 dibagi 6 dapat 5. Jadi hasilnya adalah A.